Saya dan suami saya menjalin hubungan dan saling mengenal kurang lebih 10 tahun. Tahun 2014, kami berkeputusan untuk menikah. Pada saat itu, saya berusia 24 tahun dan suami saya berusia 23 tahun. Pada tahun pertama pernikahan kami, semuanya terlihat baik-baik saja. Pada tahun kedua, kami lewati dengan penuh pertengkaran demi pertengkaran. Bahkan, saya sudah mulai melihat perubahan pada suami saya. Dia sudah tidak mau lagi ikut CG dan hanya mau mengantar jemput saya ke gereja. Ketika saya melihat perubahan pada dirinya, saya berkeputusan untuk menceritakan keadaan rumah tangga saya pada leader CG. Dan saya mendapat banyak sekali dukungan dari leader CG. Tapi hal itu tidak secara otomatis mengubah keadaan suami saya. Bahkan suami saya tambah menjadi-jadi. Rokok, judi, pergaulan malam, dan pada satu titik saya menemukan suami saya mempunyai wanita simpanan. Dan hal itu sangat menghancurkan hati saya. Tapi saya berkeputusan untuk tetap mengampuni dan mengasihi dia. Pada suatu ketika, hal ini diketahui oleh orang tua saya, khususnya mama saya. Dan hal itu membuat mama saya sangat sedih dan hancur hatinya. Dan ia bersikeras, saya harus balik ke rumah orang tua saya. Namun, saya menolak semuanya itu. Karena bagi saya, yang dapat memisahkan saya dan suami saya hanyalah maut. Memang keputusan saya ini terlihat sangat bodoh bagi orang sekitar saya. Tapi keputusan saya sudah bulat untuk tetap mengampuni dan mengasihi suami saya. Dan saya percaya kasih yang telah saya tabur akan saya tuai dengan sorak-sorai. Masuk tahun keempat pernikahan kami, saya mengandung anak pertama kami. Saya mengalami proses melahirkan yang tidak mudah. Anak pertama kami terlahir prematur dan tidak dapat bertahan lama setelah dilahirkan. Hal itu menjadi pukulan sangat berat bagi suami saya, tapi tidak mengubah keadaan suami saya. Pada suatu malam, ketika perjalanan menuju tempat hiburan malam, suami saya tiba-tiba ketakutan dan menangis, sehingga membuat dia berbalik untuk pulang. Sesampainya ke rumah, dia langsung tersungkur di depan saya, meminta maaf dan menangis. Setelah kejadian malam itu, suami saya benar-benar berubah. Bahkan dia sudah mau lagi ke CG dan beribadah bersama. Dan juga dia sudah menjauhi rokok, judi, dan pergaulan malam. Dan kami belajar untuk saling mengampuni dan dia pun belajar mengampuni dirinya sendiri. Dan hari ini pernikahan kami sudah masuk tahun ke-7. Sebelumnya kami juga sempat kehilangan anak kedua kami yang terlahir secara prematur. Hal itu benar-benar tidak mudah bagi kami, tapi kami tetap mau belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan tidak lama kemudian setelah hal itu, saya mengandung lagi anak ketiga kami. Dan anak ketiga kami ini ternyata lahir lagi secara prematur. Tapi puji Tuhan, anak kami terlahir sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Bagi saya ini adalah buah dari keputusan saya untuk mengampuni dan mengasihi suami saya. Keputusan yang membawa pemulihan bagi keluarga kami saat ini.
terjadi atas kehendak-Mu. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya pengampunan-Mu sempurna, memulihkan hidupku. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku.
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila
Semahalnya itu tak pernah sekali jual. Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang engkau lakukan supaya ku kan mengampuni. Dan melupakan.
Bapa di dalam surga, ajari kami untuk mengampuni sesama kami Tuhan, seperti Engkau mengampuni setiap kami Tuhan. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Oh, yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang
sesama. Dan ajarilah kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Yesus. Thank you Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada Mengampuni dan melupakan. Saudara, kalau kita berbicara tentang mengampuni dan melupakan, itu adalah kerinduan Tuhan atas setiap kehidupan dan hati kita. Tapi banyak orang ingin melupakan, tetapi dia lupa untuk mengampuni. Maka disinilah seringkali luka itu tidak pernah selesai dalam kehidupan seseorang. Hari ini saya nggak tahu bagaimana situasi hati Anda ketika Anda melihat, mendengarkan, dan hadirat Tuhan turun di dalam hidup Anda. Tapi siapapun Anda hari ini, kalau hari ini Anda mendengarkan dan melihat dengan hati yang hancur, dengan luka yang perih dan menganga sekian tahun tak sembuh dalam hidupmu, maka welcome home. Inilah waktunya hadirat Tuhan akan melanda hidup Anda. Inilah waktunya Roh Kudus turun di hati Anda, ingin mengoperasi sekali lagi hatimu dan menemukan setiap virus yang merusak hidup kita. Supaya hidup kita tumbuh di dalam kehendak-kehendak Tuhan berikutnya yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang mengampuni, seringkali kita mengampuni dengan cara melupakan. Kita lupa bahwa waktu kita melupakan, sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh bisa melupakan. Justru semakin Anda berusaha untuk melupakan, maka justru Anda akan semakin fokus, berkonsentrasi dengan apa yang akan Anda lupakan. Dan waktu kita melupakan peristiwa atau sesuatu yang pahit yang terjadi dalam hidup kita, tahukah
semuanya itu tidak langsung hilang, seolah-olah kita hilang ingatan tentang semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang membuat seseorang berusaha untuk berdamai dengan dirinya, tapi sekian waktu kemudian dia terus merasa dirinya terluka. Inilah yang membuat seseorang ingin merdeka dari hidup dan masa depannya, tetapi setiap kali dia ingin maju, teringat akan sesuatu yang ada di belakangnya, kembali dia berguguran di tengah jalan. Dan akhirnya tidak bisa maju ke depan, tapi justru dikontrol oleh luka hati yang tinggal di dalam kehidupan seseorang. Alkitab berkata seperti ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kapan waktunya? Saat ini Tuhan sediakan buat Anda. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah ikut bekerja dalam segala hal. Segala hal berbicara tentang sesuatu yang mungkin menyenangkan terjadi dalam hidup kita, tetapi segala hal juga berbicara tentang sesuatu yang mungkin gak menyenangkan, melukai. Tapi peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Entah terjadi karena kekonyolan atau kesalahan kita, atau terjadi karena seizin Tuhan, izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dengan jelas Alkitab berkata semua hal, yang baik atau yang buruk, di balik semua hal yang terjadi, Tuhan turut bekerja di balik semuanya itu. Dengan satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita bisa dikhianati oleh seseorang yang kita percayai. Anda mungkin bisa diselingkuhi oleh pasangan yang begitu Anda banggakan. Anda mungkin bisa ditipu oleh seorang kontraktor yang begitu Anda percaya. Anda mungkin bisa mengalami luka yang begitu dalam karena Anda mempercayai sesuatu yang ternyata begitu dalam menipu Anda dan begitu jauh melakukan banyak hal dalam hidupmu. Sehingga banyak area seperti dirampas di dalam hidup kita. Itu hal yang buruk. Itu hal yang tidak menyenangkan. Tapi Alkitab berkata segala sesuatu. Dia adalah Allah yang sanggup. Dan dia adalah Allah yang mau bekerja sama dengan kita. Membenahi segala sesuatu itu. Untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa masa lalu yang buruk. Tujuannya bukan sekedar untuk dilupakan. Tapi tujuannya justru semua yang buruk ini, yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang mungkin kita menangis dalam prosesnya, yang mungkin kita susah sekali untuk mengampuni dan kita begitu luka hati kita. Tuhan ingin supaya kita berani mempercayai Dia, bahwa Dia Allah yang sanggup di balik semua peristiwa yang buruk ini. Dia mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa-peristiwa di masa lalu diizinkan Tuhan terjadi. Pertama-tama bukan untuk dilupakan lebih dahulu. Tapi pertama-tama justru untuk dipercayakan di tangan Tuhan. Supaya kepercayaan kita kepada Tuhan diganti, diubah Tuhan. Dengan sebuah harapan baru, tujuan-tujuan baru. Hal-hal baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan dari titik itulah, maka pengampunan dan kehidupan untuk mengampuni akan lahir di dalam kehidupan kita. Dan dari tempat itulah, sesuatu yang buruk diubah untuk menjadi kebaikan Tuhan. Tiba-tiba rasa pahit itu, sekian tahun kemudian, berubah menjadi kesaksian dan rasa syukur kita. Karena kita diizinkan mengalami berbagai macam hal yang buruk, tetapi Tuhan memenangkan hidup kita. Merebut hidup kita dari situasi itu. Justru kita bisa bersuka cita, bersyukur, dan kita freedom. Mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Terus pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mengampuni Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita perlu memulai sebuah pengampunan? Supaya kita bukan hanya sekedar melupakan, tapi bersama dengan kita melupakan sesuatu,
hati kita pun juga ikut merilis dan betul-betul menyerahkan dan mempercayakannya ke tangan Tuhan. Dan dari situlah kita mengampuni. Alasan yang sederhana, Alkitab berkata, Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kenapa kita mengampuni? Alasannya sederhana. Mengampuni karena Anda dan saya terlebih dahulu diampuni. Bapak, Ibu, Saudara, kapan kita berubah menjadi sosok yang bisa memaafkan? Ketika kita mengenal seseorang yang lebih dahulu memaafkan kita. Akan sangat sulit bagi kita ketika kita berusaha untuk mengampuni seseorang. Akan sangat sulit bagi kita untuk kita memaafkan orang lain. Apalagi orang itu kalau orang yang betul-betul menggores dan menghancurkan hidup kita. Tetapi semuanya itu mungkin. Dan kita diubah Tuhan menjadi manusia yang bisa memaafkan. Sebagai manusia yang bisa melihat peristiwa yang buruk menjadi sebuah kesempatan untuk Tuhan memakainya sebagai sebuah kesaksian yang besar di tangan Tuhan. Kapan saat itu terjadi? Semuanya itu terjadi ketika kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang lebih dahulu mengampuni kita. Bisakah kita melihat ini? Sebelum Anda melihat balok di mata saudaramu, bisakah kita melihat balok yang jauh lebih besar di mata kita, di hidup kita, telah diambil oleh Tuhan dan Dia tidak menuntut balas, tetapi Dia memberi maaf dan memberi pengampunan di dalam kehidupan kita. Tidak menuntut balas bukan berarti tidak ada yang membayar. Tidak menuntut balas artinya ada satu pribadi lain yang membayarnya di atas kayu salib. Nama itu adalah nama Yesus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua. Sebelum kita berbicara tentang mengampuni orang lain, mari kita berbicara tentang apakah hati kita tahu bahwa hidup kita ini diampuni oleh Tuhan. Apakah kau kenal seorang pribadi yang mengampunimu, yang menerimamu apa adanya, yang membuka ruang hatinya dengan begitu lebar, bahkan di saat-saat Anda tidak menanti dia. Bahkan tidak di saat-saat Anda tidak menginginkan dia. Tetapi dia pribadi yang terus mengutuk hati Anda, mengetuk hati Anda, dan menginginkan untuk berdamai dengan Anda. Padahal kitalah yang melakukan segala hal yang jahat. Padahal kitalah yang justru menumpuk berbagai macam balok dan dosa yang ada di pikiran di dalam hati kita. Dengan semua kelakuan kita. Tapi kita merasa seolah-olah kita ini seorang yang begitu kuat yang bisa menginjak kaki saudara kita. Seolah-olah kita orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan orang-orang seperti ini ditunggu di hadirat Tuhan dengan tetesan air mata. Allah menunggumu untuk berdamai. Allah menunggumu untuk supaya engkau menerima rasa diampuni. Untuk kau ngerti bagaimana rasanya diampuni. Ketika seseorang tahu dia diampuni, maka di hatinya akan lahir kapasitas hati yang lebar dan besar. Untuk dia juga bisa melepas kerelaan untuk mengampuni bagi saudaranya. Tapi itu semua dimulai saat kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Itu semua dimulai saat kau tahu balok di matamu itu, balok kehidupan yang begitu rusak di dalam kehidupan kita, diambil oleh Tuhan, dipungut oleh Tuhan, dan dibayarnya di atas kayu salib. Dengan satu tujuan, supaya dia menyelamatkan kita, dan supaya dia mengambil alih hidup kita dan memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita mengampuni orang lain, mari kita berbicara tentang bagaimana hidup kita diampuni Tuhan lebih dahulu. Seseorang yang hidupnya diampuni Tuhan, maka di situ akan lahir kemerdekaan yang besar. Sesuatu yang buruk, mungkin 1, 2, 3 peristiwa
Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Tapi saat itu terjadi, Tuhan membaliknya menjadi sebuah kekuatan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan saat itu terjadi, seseorang tiba-tiba punya kemerdekaan untuk mengampuni orang lain dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kok kita mengampuni? Alasannya sederhana. Karena mengampuni agar hidup kita tidak dikendalikan oleh kebencian dan dendam. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lihat kalimatnya, amarah itu menetap di dada seseorang. Jadi tahukah, seseorang yang hidup dengan pahit hati, maka dia akan pahit dimanapun dia berada. Satu peristiwa di tahun tertentu, dan Anda tidak lepas untuk mengampuni dan merelakan peristiwa itu boleh berlalu sekian tahun. Bahkan orangnya pun sudah tidak ada di depan Anda. Atau situasinya sudah tidak melanda Anda. Tetapi rasa pahit itu ternyata melekat di situasi manapun yang Anda temui. Peristiwanya sudah berlalu, tapi situasi baru demi situasi baru yang terjadi, ternyata luka hati kita terus menganga. Dan begitu perih, begitu marah, sehingga kita menjalani kehidupan dengan rasa dendam. Marah dan kebencian itulah yang mengendalikan kita untuk mengambil keputusan, untuk bersikap, untuk berasumsi, untuk berpikiran negatif tentang segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Akhirnya hidup kita bukan didrive oleh damai sejahtera, tapi hidup kita didrive oleh rasa marah dan benci. Hari ini mari kita belajar. Jangan izinkan kebencian, rasa marah itu tinggal di hatimu. Dan orang yang mengampuni, dia sedang melepas kebencian dan rasa marahnya. Dan dia tidak pernah mengizinkan kebencian dan rasa marah mengendalikan hidup seseorang. Apa yang sudah lalu, biarkan berlalu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk kembali kepada masa lalu. Tuhan pun juga tidak membuat kita untuk kembali kepada masa lalu. Masa lalu adalah masa di mana itu sudah terjadi dan Tuhan ingin kita belajar dari peristiwa itu. Dan Tuhan ingin supaya kita tidak tinggal di masa lalu. Karena masa lalu bukan tempat tinggal kita. Masa lalu adalah tempat kita belajar, bukan tempat untuk kita tinggal. Jadi hari ini marah dan dendam, kebencian dari masa lalu tidak boleh menjadi tempat tinggal Anda. Marah dan kebencian itu harus kita rilis. Harus kita lepas dengan satu cara, yaitu mengampuni. Dan ketika seseorang mengampuni, maka dia akan putus hubungan dari kendali dendam dan rasa marah. Maka di situ akan lahir jalan baru yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Maka di situ akan lahir hari-hari baru. Seseorang menatap ke depan tanpa harus ditarik ke belakang. Seseorang maju ke depan dengan senyum yang lebar, tanpa dia harus diintimidasi dengan masa lalu yang terjadi dalam hidup seseorang. Hari ini lepaskan pengampunan, supaya dendam dan marah tidak mengendalikan hidup Anda. Lepaskan pengampunan, supaya masa lalu tidak selalu menjadi masa yang ada di depan Anda. Supaya masa lalu hanya menjadi tempat kita belajar, bukan menjadi tempat tinggal kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya lahir dari keluarga yang broken dan begitu rusak. Waktu puluhan tahun yang lalu, saya adalah seorang pemakai sabu-sabu yang begitu parah. Saya tidak pernah punya keinginan untuk memakai sabu-sabu. Saya nggak pernah punya keinginan untuk menjadi anak yang selalu bertengkar dan ribut dengan semua anggota keluarga saya. Situasi, berbagai macam keadaan membuat saya tidak puas dengan semua situasi itu. Akhirnya saya terjebak dengan rasa marah dan perasaan tidak terima. Di sana, rasa tidak terima terhadap situasi, rasa tidak terima dengan situasi yang tidak adil yang saya alami. Rasa tidak terima terhadap kondisi keluarga yang kok nggak sama dengan keluarga yang lain.
akhirnya membuat saya menjadi seorang pria dengan hidup dengan rasa marah. Mengambil keputusan dengan rasa marah. Ingin diakui dengan perasaan marah. Ingin mencapai sesuatu demi membuktikan kemarahan. Sampai akhirnya hidup saya begitu berantakan dan rusak. Tapi di balik hidup yang berantakan dan rusak itu, ternyata di dalamnya ada luka yang begitu dalam, di mana saya begitu pahit dengan orang tua saya. Singkat cerita, Tuhan panggil saya, Tuhan temukan saya dalam sebuah ibadah. Hari itu saya berjumpa dengan hadirat Tuhan. Hari itu saya berjumpa dengan Tuhan dan mengerti apa arti kata diampuni dalam hidup ini. Tiba-tiba saya seperti menemukan secercah harapan yang saya nggak ngerti apa maksudnya, yang saya juga nggak ngerti bagaimana ke depan akan terjadi. Tapi di situ tiba-tiba lahir damai sejahtera, membuat saya punya conviction di hati saya bahwa hari depan saya akan jadi lebih baik. Hari itu saya ngerti apa arti diampuni. Sekian waktu setelah itu, saya pulang ke rumah. Long story short, saya pulang ke rumah, saya mencari cara untuk berjumpa dengan orang tua saya. Sekian tahun lama tak pernah ketemu, dan kami ketemu selalu dalam kondisi yang marah. Dan hari itu, ada satu waktu saya ketemu dengan orang tua saya ceritakan. Saya bercerita tentang bagaimana hidup saya di masa-masa di mana tahun-tahun di mana orang tua saya tidak tahu tentang kelakuan saya. Bagaimana saya melakukan berbagai macam kejahatan di rumah sendiri. Bagaimana saya memakai sabu-sabu. Bagaimana saya begitu terluka dengan kelakuan orang tua saya. Hari itu papa saya menangis dan saya pun menangis. Tapi kami menangis bukan karena berduka. Tapi kami menangis karena sore hari itu menjadi sore di mana kami mengalami kemerdekaan dari sisi hubungan. Dan hari itu saya peluk papa saya. Dan saya berkata, "Papa, saya sayang dengan papa." Pelukan itu adalah pelukan pertama setelah 11 tahun. Saya tidak pernah bersentuhan dengan papa saya. Papa saya juga menangis. Saya juga menangis. Tapi hari itu lahir pengampunan yang tulus yang keluar dari hati saya. Dan lahir rasa penerimaan yang tulus yang keluar dari hati papa saya juga. Hubungan kami menjadi manis. Hubungan kami diubah Tuhan. Dan sejak hari itu saya mengikut Tuhan dengan kehidupan yang merdeka. Saya mengikut Tuhan dan memulai sebuah kehidupan ke depan dengan janji-janji Tuhan berikutnya. Saya berangkat ke ladang perintisan, mulai hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dan hidup saya bukan digantungi oleh peristiwa masa lalu. Tapi hidup saya memang punya masa lalu yang buruk. Tapi ternyata masa lalu yang buruk itu dibuat Tuhan menjadi kemerdekaan dimanapun saya berada. Di ladang perintisan, saya bercerita tentang bagaimana hidup saya dipulihkan. Di ladang perintisan yang sama, saya bercerita tentang bagaimana saya pernah luka. Tapi di waktu yang sama, bagaimana Tuhan pulihkan hidup saya dan pulihkan keluarga saya. Memulai dari mana? Memulainya dari satu hal yang sederhana. Yaitu kita menemukan Tuhan yang mengampuni hidup kita. Dan yang kedua adalah kita mengambil sebuah pilihan untuk kita mengampuni seseorang yang melukai kita. Maka di tempat itulah hidup saya berubah. Di tempat itulah saya berjumpa dengan harapan demi harapan baru yang Tuhan sedang siapkan untuk masa depan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana situasi dan hidup Anda hari ini. Tapi saya percaya seseorang akan sulit sekali mengampuni kalau Anda tidak pernah berjumpa dengan juru selamat yang lebih dahulu mengampuni hidupmu. Yang membuat Anda ngerti bahwa hidup kita ini begitu tidak berharga, begitu penuh dengan dosa, begitu penuh dengan perkara-perkara yang tidak mulia. Tapi Dia Allah yang memilih untuk mengampuni dan memberikan hari baru dalam hidup kita. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Dan di hatinya lahir hati untuk dia bisa mengampuni orang yang melukai dia. Hari ini, seberapa besar luka yang pernah terjadi dalam hidup Anda?
Seberapa besar Anda ingin melupakan sesuatu, tapi sebesar keinginan Anda untuk melupakan, sebesar itu pula Anda semakin terluka. Dan ternyata Anda mendapati Anda tidak bisa mengampuni. Hari ini, izinkan Roh Allah tinggal dan turun di dalam hati Anda. Izinkan Roh Kudus hadir dalam hidup Anda, membasuh hidup, memberikan kasih-Nya, dan terimalah anugerah Tuhan. Maka di situ Anda akan terima pengampunan. Dan dari pengampunan yang sama, Anda punya kapasitas untuk mengampuni luka yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Kadang-kadang seseorang harus mengampuni dirinya sendiri. Kadang-kadang seseorang harus mengampuni seseorang yang melukai begitu dalam di dalam hidup kita. Atau kadang-kadang seseorang bisa mengampuni situasi yang begitu tidak memuaskan pernah terjadi di masa lalunya. Apapun situasi itu. Tapi hari ini ada satu panggilan ilahi yang Tuhan panggil di hati Anda satu persatu. Untuk Anda berjumpa di hadirat-Nya. Untuk Anda mengalami kasih Kristus. Dan di waktu yang sama, kapasitas untuk mengampuni akan menjadi pilihan yang begitu mulia dan begitu besar yang lahir dalam hati Anda. Tiba-tiba Anda bisa mengampuni keluargamu. Tiba-tiba Anda bisa mengampuni orang yang mengkhianati Anda. Tiba-tiba Anda bisa mengampuni orang yang begitu melukai Anda. Tiba-tiba kau bisa mengampuni dirimu sendiri dengan luka perih yang begitu mengangas setiap waktu. Tiba-tiba ada kuasa ilahi yang mengoperasi dan memulihkan hati yang luka itu. Dan hadirat Tuhan memulihkan dan memerdekakan hidupmu kembali di dalam tangan Tuhan. Hari ini berapa banyak di antara Anda yang mengalami situasi yang seperti ini. Datanglah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, masuklah dalam hidupku. Tinggallah dalam hidupku. Biarkan kasih-Mu melanda hidupku. Supaya aku berjumpa dengan kasih ilahi itu. Sehingga hidupku berubah dan mengalami Kristus dari waktu ke waktu. Dan ketika Anda merespon dengan begitu tulus dan kerinduan yang besar, maka hadirat Tuhan akan turun dalam hidup Anda dan memulihkan hidup Anda. Hari ini, mari buka hatimu untuk melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara.
Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kemenangan terjadi hari ini di dalam kehidupan Anda. Dan lawatan Tuhan, perubahan hidup, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan ada di dalam kehidupan Anda. Dan kami mengajak bagi Anda yang saat ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kami rindukan Anda untuk membagikan apa yang Anda alami, kasih Tuhan, pengampunan yang Anda terima daripada Tuhan. Dan Anda bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, kepada keluarga, sahabat, dan kerabat Anda. Apa yang Anda alami, pengalaman rohani ketika Anda mengikuti worship night kali ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk kita terus bertumbuh di dalam hati yang terus mau dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami mengajak Anda untuk ibadah online bersama di hari Minggu nanti di YouTube channel GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sehingga kita boleh tetap terus merasakan hadirat Tuhan dan firman Tuhan untuk kita bertumbuh dengan hidup benar bersama-sama dengan Tuhan. Dan kabar gembira bagi Anda yang berdomisili di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kami mengajak Anda untuk tergabung bersama-sama di dalam komunitas rohani yang bernama Connect Group. Di sana kita rindu bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang on fire, yang berapi-api untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Anda bisa menuliskan nama dan nomor telepon Anda di nomor yang tertera di layar Anda. Dan kami akan menghubungi Anda secepatnya dan sehingga kita bisa terhubung bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Akhir kata, mari kita tetap terus menjaga hati yang sungguh-sungguh melimpah dengan kasih Tuhan. Dan kita boleh terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di dalam Worship Night GMS Sulan Papua selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.